Siapa yang tak tahu Gunung Salak? Gunung yang terletak di selatan Jakarta ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung yang dikenal angker dengan berbagai cerita mistisnya ini tak sedikit menjadi pilihan bagi sebagian para pendaki gunung untuk menaklukkannya. Namun, bukan di gunung ini Kang Maman menceritakan kisah misteri. Ada seorang lelaki di daerah Pangandaran, Jawa Barat yang bahkan lokasinya sangat jauh dari Gunung Salak, di mana sewaktu kecil ia menemukan dua anak kucing yang terpisah dari induknya. Siapa sangka dua anak kucing itu adalah jelmaan siluman harimau dari Gunung Salak, dan keduanya akan menjadi khodam pendamping di kala ia dewasa. Menarik bukan? Namun yang perlu Baraya semua ingat, sebaik-baiknya bangsa jin itulah sejelek-jeleknya manusia. Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Soleh kenal dengan dua sosok itu. Itulah Kancana Kusuma dan Kancana Wati, kakak beradik siluman harimau dari Gunung Salak, yang mengangkat saudara kepada Soleh. Mereka berdua tersenyum lantas berkata, "Kang, mulai saat ini, ketika Kang Soleh dalam kondisi bahaya, kami berdua akan datang, akan masuk ke tangan kanan dan tangan kiri Kang Soleh." Di situ, Saleh emosinya sudah tak bisa dia tahan lagi. Saat itulah Saleh merasakan tangan kanan dan kirinya begitu panas. Jari jemarinya mulai mengeras, layaknya seperti cakar seekor harimau. Saleh dengan pandangan mata yang mulai kabur, terlihat berwarna merah oleh Siti istrinya. Siti paham suaminya sudah dikuasai oleh sosok siluman harimau yang mendampingi dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini adalah sebuah kisah yang dibagikan oleh salah satu Baraya KMS yang bernama Kang Saleh, di mana Kang Saleh ini dulu mengalami sebuah peristiwa di masa kecilnya yang mengakibatkan tanpa sengaja dirinya didamping oleh dua sosok siluman harimau yang berasal dari daerah Gunung Salak. Baraya semua tentunya tahu Gunung Salak yang berada di daerah Jawa Barat, masuk bagian wilayah Bogor dan Sukabumi. Itu adalah salah satu gunung paling angker di Pulau Jawa. Bahkan menurut legenda yang dipercaya, di Gunung Salak ini ada kerajaan gaib yang dipimpin oleh Raja Pajajaran Eyang Prabu Siliwangi. Dihuni pula oleh sosok jelmaan harimau putih, yang konon katanya sosok siluman harimau putih ini sering menampakkan diri kepada para pendaki yang naik ke atas puncak Gunung Salak. Keangkeran Gunung Salak sudah tak perlu diragukan lagi. Sudah banyak kisah-kisah horor
yang bertebaran di berbagai media. Namun, kisah kali ini bukan berasal dari Gunung Salak, tetapi justru dari wilayah selatan Jawa Barat yang lokasinya begitu jauh dari tempat kediaman si siluman harimau. Kang Saleh tinggal di daerah Pangandaran, di sebuah desa yang sebut saja bernama Desa Kujangsari. Kang Saleh ini lahir dari pasangan suami istri yang bernama Mang Herman dan Bi Surti. Herman dan Surti mempunyai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Herman dan Surti merupakan keluarga sederhana. Profesi mereka sebagai seorang petani, sambil beternak memelihara beberapa ekor kambing. Anak pertama mereka bernama Elan, yang kedua bernama Saleh, narasumber kita, dan yang ketiga yang bungsu bernama Nunung, adik perempuan Saleh satu-satunya. Kisah bermula waktu Kang Saleh berusia kelas 4 SD. Di mana waktu itu, di usia kelas 4 SD, Kang Saleh sering membantu bapaknya mencari pakan kambing di hutan pinggiran desa mereka. Hutan itu disebut Leuweung Kolot, hutan yang menjadi tumpuan warga Kujangsari. Dari hutan itu, warga memanfaatkan kayu, pohon, dan rerumputan yang ada di sana. Begitu banyak warga Kujangsari yang memelihara kambing, kerbau, ataupun sapi. Saat itu, Kang Saleh beserta dengan kakaknya pergi ke Leuweung Kolot mencari pakan seperti biasa. Namun satu saat, ketika Saleh yang masih kanak-kanak saat itu asik bermain dengan kawan-kawannya, dia begitu lena larut dalam permainan yang begitu mengasihkan sampai tanpa sadar hari sudah sore, hampir jam 4. Soleh ingat, dia belum mencari pakan kambing untuk ternak bapaknya. Maka waktu itu, Saleh yang takut dimarahi oleh Mang Herman bapak kandungnya, dia pun buru-buru berlari menuju ke Leuweung Kolot tempat dia mencari pakan selama ini. Namun sayang, ketika berlari di jalanan setapak, hujan turun cukup lebat. Soleh agak ketakutan ketika sambaran petir disertai guyuran hujan datang menyambar ketika Saleh mau masuk ke Leuweung Kolot. Di situ, Saleh pun langsung bergegas menuju ke sebuah pohon besar. Dia berlindung di sana dari guyuran hujan yang begitu kencang. Ada rasa ragu dalam hati, ada sedikit rasa takut karena hari sudah mulai agak gelap. Tapi Soleh lebih takut dimarahi bapaknya daripada takut setan ataupun kegelapan. Dan ketika hujan mulai rintik-rintik, mulai gerimis, mulai agak reda, Saleh sambil membawa sebuah arit, dia pun melanjutkan kembali perjalanannya masuk ke dalam hutan. Ketika berjalan di jalanan tanah yang begitu licin, Saleh tanpa sengaja mendengar suara anak kucing. Maklum anak kecil. Dia yang penasaran mencari-cari sumber suara kucing itu. Suaranya yang mengeong begitu serak memprihatinkan.
Soleh bergegas berlari menuju sumber suara, dan tepat di antara rerumputan di pinggiran jalan setapak, Saleh pun melihat 2 ekor anak kucing yang sedang berpelukan. Ukurannya begitu kecil, seolah anak kucing ini baru dilahirkan induknya. Merasa kasihan melihat 2 ekor anak kucing yang kedinginan, Soleh pun lantas mengambil 2 anak kucing itu. Dia dekap, lalu Saleh berlari menuju ke sebuah saung di ladang di pinggiran Leuweung Kolot. 2 anak kucing pun dia letakkan di atas saung. Diletakkan di atas baju yang tergantung di sana. Soleh berkata kepada 2 anak kucing itu, "Nanti habis ngambil pakan, habis ngambil rumput, tak bawa ke rumah ya. Kalian berdua tunggu di sini," ucap Soleh. Selepas meninggalkan 2 ekor anak kucing itu, Saleh pun kembali berlari menuju Leuweung Kolot. Dengan begitu sigap, dia mencari rumput-rumput yang merambat. Dia tebas oleh aritnya. Dia kumpulkan. Selepas cukup banyak dikira sudah cukup untuk pakan sore itu, Saleh pun membawa rumput-rumput yang sudah dia ikat, lantas menuju ke saung, berniat mengambil 2 ekor kucing tadi. Namun aneh, ketika tiba di saung, 2 ekor anak kucing itu sudah tidak terlihat lagi. Dan mustahil kalau kucing itu turun ke bawah karena tiang saung yang begitu tinggi. Loh, kucing tadi kemana? Pikir Soleh. Dia pun memperhatikan sekitar saung. Kaget dia melihat telapak kaki yang begitu besar. Bukan telapak kaki kucing, tapi lebih seperti telapak kaki seekor harimau. Yang ketika Soleh telusuri telapak kaki itu menuju ke sebelah utara Leuweung Kolot. Takut kalau itu harimau hutan yang turun ke ladang, Soleh pun bergegas membawa rumput kembali pulang. Sesampainya di rumah, bertepatan dengan azan maghrib waktu itu, Soleh pun habis dimarahi oleh Herman dan Surti. Marah bukan karena benci, tapi khawatir kepada anak lelaki mereka. Selepas Soleh mandi, makan, dan malam harinya tertidur. Saat tidur itulah Soleh bermimpi. Bermimpi didatangi 2 orang lelaki dan perempuan, berpakaian seperti orang-orang zaman kerajaan, mengenakan mahkota pula. Berdiri di depan Soleh di lokasi Leuweung Kolot, tempat Soleh memungut 2 ekor anak kucing. Si perempuan yang sebaya dengan ibu Soleh, namun berpenampilan begitu anggun dan cantik. Dia terus menangis sambil mengucapkan terima kasih kepada Soleh. Soleh sendiri bingung dan heran. Siapa pasangan suami istri di hadapannya? Si perempuan sambil menangis tak berhenti mengucapkan terima kasih. Sosok lelaki yang tampan dan berwibawa di samping perempuan itu. Dia tersenyum menatap ke arah Soleh. Lalu dia berkata, "Jang, terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan kedua anak kami. Istri saya ini terpaksa harus melahirkan di pinggir jalan karena kami buru-buru harus pulang ke Gunung Salak. Nanti selepas kedua anak kami dewasa, kami berjanji
kami akan menyuruh kedua anak kami itu untuk datang menemui dirimu, ucap si lelaki tersebut. Soleh yang masih kecil waktu itu tidak terlalu mengerti. Namun alangkah kagetnya, selepas tersenyum dan berterima kasih, kedua pasangan suami istri itu lantas berbalik dan wujudnya berubah menjadi 2 ekor harimau sebesar kerbau. Lantas 2 ekor harimau itu mengaum lalu berlari menuju kedalaman leuweung kolot. Saleh pun lantas langsung terbangun. Dia kebingungan karena mimpi itu terasa begitu nyata. Wujud manusia yang berubah menjadi harimau begitu jelas dalam pandangan Soleh. Namun saat itu, Soleh yang masih kanak-kanak tidak terlalu memikirkan perkara mimpi yang begitu terasa nyata. Waktu terus berlalu. Tak terasa, Saleh sudah keluar dari SD dan masuk ke sebuah MTS di daerah Pangandaran sana. Nah, ketika Saleh kelas 1 MTS ini, satu saat Saleh kembali bermimpi. Mimpi berada di lokasi yang tak asing buat dirinya. Lokasi itu adalah leuweung kolot, tempat Saleh mencari pakan kambing untuk bapaknya. Di situ, di jalanan setapak tempat dulu Saleh menemukan sepasang anak kucing. Di situ, Soleh berdiri berhadapan dengan sepasang lelaki dan perempuan muda. Yang membuat Soleh heran, pakaian orang-orang ini itu bukan pakaian seperti kita. Pakaiannya pakaian orang-orang kerajaan zaman dulu. Mengenakan mahkota yang terbuat dari emas. Ada siger di tangan kiri dan kanannya. Yang perempuan mengenakan kemben layaknya seorang putri keraton. Pasangan itu tersenyum ke arah Saleh. Saleh pun bertanya kepada 2 orang itu, "Kalian siapa?" Mendengar pertanyaan Saleh, 2 orang itu hanya tersenyum. Lantas mereka berdua memejamkan mata dan seketika wujudnya berubah menjadi sepasang harimau. Harimau itu berbicara, "Kang, apa Akang sudah lupa kepada kami berdua?" "Siapa? Kalian berdua siapa?" "Kang, ini kami, Kang. Kami adalah 2 anak kucing yang dulu pernah Akang selamatkan di tempat ini. Kami sudah dewasa, Kang. Dan kami berdua diutus ayahanda untuk datang menemui Kang Soleh. Kang, mulai saat ini, Kang Soleh adalah kakak dari kami berdua. Kami berdua berjanji akan datang dan membantu Kang Soleh ketika Kang Soleh dalam kondisi bahaya, dalam kondisi terancam oleh orang yang Kang Soleh anggap musuh. Kami akan datang membantu," ucap 2 ekor harimau itu. Pahamlah Soleh. Ternyata yang dulu ketika SD dia mimpikan bukanlah hanya sekedar mimpi. Buktinya, 2 anak kucing yang dia selamatkan dulu ternyata jelmaan anak dari sepasang harimau siluman dari Gunung Salak. Dan 2 anak kucing itu yang sudah beranjak dewasa menjadi sepasang harimau yang begitu besar, berjanji akan membantu dan jadi khodam pendamping Soleh. Soleh pun hanya tersenyum saja. 2 sosok harimau itu pun
lantas berubah kembali wujudnya menjadi manusia, tersenyum bahagia ke arah Soleh karena diterima sebagai saudara. Lantas mereka berdua pun pamitan, kembali pulang ke Gunung Salak, tempat tinggal mereka bersama ibu dan bapaknya. Selepas kepergian 2 ekor siluman harimau itu, Soleh pun terbangun. Begitu dia bangun, mengingat kembali mimpi yang dia alami. Saat itulah Mang Herman terbatuk di ruang tamu. Mengetahui kalau bapaknya belum tertidur, Saleh pun keluar dari kamar, lantas mendekat dan bercerita. "Loh, Leh, kok belum tidur?" "Kebangun, Pak. Soleh mimpi. Mimpinya begitu aneh, Pak." "Mimpi? Mimpi apa?" "Ini loh, Pak." Saleh pun menceritakan perihal mimpi yang dia alami malam itu dan mimpi beberapa tahun silam ketika masih SD. Mendengar cerita dari anaknya, Herman pun hanya tersenyum. "Bapak kira apa? Sudah, tak usah khawatir. Bapak sudah tahu dari dulu. 2 harimau itu memang berasal dari Gunung Salak, para pengikut dari Eyang Prabu Siliwangi. Biarkan mereka mendampingi kamu. Yang penting, bukan kamu yang meminta. Kalau mereka yang meminta menjadi saudara, tinggal kau terima saja. Yang tak boleh itu, kalau kamu berguru mencari-cari hodam pendamping, itu yang salah. Tapi kalau mereka yang datang mau ikut mendampingi kamu, ya tinggal terima dan biarkan sesuka hati mereka. Yang penting kita bisa menguasai diri dan tidak terpengaruh oleh mereka." Ucap Mang Herman menasehati anaknya. Soleh pun hanya tersenyum. Paham betul dia, karena memang bapaknya ini bukan orang sembarangan. Jelek-jelek bapaknya Kang Soleh itu dulunya adalah seorang jawara pilih tanding yang mempunyai koleksi berbagai ilmu kanuragan. Soleh pun tenang, karena kalau memang 2 harimau itu membahayakan dirinya, pasti jauh-jauh hari sudah dijauhkan, dihilangkan oleh bapaknya. Semenjak kejadian itu, Soleh sering mengalami pertemuan dengan 2 harimau yang datang ke dalam mimpinya, sekedar untuk berkunjung, menanyakan kabar, silaturahmi layaknya saudara dari bangsa manusia. Waktu pun terus berlalu. Belum ada kejadian aneh yang menimpa dan terjadi kepada Soleh. Sampai satu ketika Soleh sudah beranjak remaja, berubah menjadi seorang pemuda. Seperti pada umumnya, Soleh pun menjalin hubungan, menjalin kasih dengan seorang perempuan. Perempuan itu bernama Nurul, tinggal di daerah Buni Asih, Tasikmalaya. Cukup jauh dari Pangandaran, tempat kediamannya Soleh. Waktu itu, Soleh berniat pergi berkunjung ke rumah kekasihnya. Dia meminjam motor milik sang bapak, lantas langsung berangkat ke rumahnya si Nurul. Soleh seringkali datang berkunjung ke rumah kekasihnya sore atau siang hari. Karena kalau apel malam hari, itu khawatir di perjalanan karena saat itu masih agak rawan. Pergilah si Soleh ini ke rumahnya Nurul. Soleh sudah hafal betul jalanan ke sana karena sudah sering kali datang berkunjung ke rumah kekasihnya. Namun siapa sangka, sore hari selepas ngapel ke rumahnya Nurul,
masih di daerah Buni Asih di kampung kekasihnya, Soleh, yang membawa motor melewati pos ronda. Dia diberhentikan oleh 5 orang pemuda yang lagi nongkrong di sana. Dia pun kaget ketika 5 orang pemuda lantas menghadang di tengah jalan. Muka mereka begitu beringas, seperti yang menyimpan emosi kepada Soleh. Soleh sendiri keheranan, perasaannya sudah mulai tak enak. Aduh, ada apa lagi ini? Kok tumben-tumbenan nih para pemuda di sini sampai nyegat di tengah jalan, pikir Soleh. Berhenti, ucap seorang pemuda yang sepertinya pemimpin di antara mereka. Soleh pun lantas menghentikan motornya. Ada apa ya, Kang? Ada apa? Kamu yang sering main ke rumahnya si Nurul? Iya, Kang. Kenapa ya, Kang? Gak kenapa-napa. Cuma kamu kalau mau lewat jalan sini, kamu mau lewat ke daerah sini, kamu mesti tahu, ini wilayah kami. Jatah, mana jatah? Ucap si pemuda itu. Jatah? Jatah apa, Kang? Rokok sini, rokok. Sambil mencengkram kerah bajunya Saleh. Di situ Saleh mulai terpancing emosi, tapi tetap berusaha dia redam. Rokok di dalam saku celana langsung Saleh ambil dan dia berikan. Ini, Kang, kalau rokok mah ada. Nah, gitu dong. Namun siapa sangka, selepas rokok diberikan, keempat kawannya itu malah memegangi Soleh, lantas merogoh saku celana Soleh bagian belakang, mengambil dompet. Dompet diambil oleh salah satu pemuda itu. Lantas semua uang Soleh dibawa, dompet kosong dilempar mengenai muka Soleh, lalu yang satu lagi mengambil kunci motor. Nah, di situ Soleh sudah tak bisa menahan emosinya lagi. Terlebih, Soleh langsung didorong sampai jatuh dari motor yang dia kendarai. Wah, kurang ajar, pikir Soleh. Emosinya sudah menggebu. Tak cukup mengambil dompet, mengambil uang dan rokoknya. Kelima pemuda itu malah mau memukuli Soleh. Saat itulah, ketika amarah sudah tak terbendung, tiba-tiba saja kedua tangan Saleh itu bergerak sendiri, lantas menangkis tangan yang akan menghajar wajahnya. Lalu Soleh berdiri memegang keras si pemuda. Pemimpin dari mereka berlima lantas dilempar oleh Soleh begitu kencang. Aneh. Soleh merasa ketika melempar lelaki itu begitu ringan, layaknya melempar sebatang korek. Keempat kawannya melihat pemimpin mereka dilempar sedemikian rupa, lantas emosi memegangi dan berniat mengeroyok Soleh. Tapi anehnya, Soleh yang tubuhnya seperti dikendalikan, saat dipegangi mereka berempat, langsung melemparkan para pemuda itu berserakan gulang-guling di jalanan. Soleh sudah tak bisa lagi berpikir sehat, saking emosinya. Dengan penuh amarah sambil menggeram, si pemuda yang jadi pimpinan mereka, Soleh dekati dan dia hajar sampai babak belur bercucuran darah. Dia terus hantam wajah si pemuda itu. Yang empat mendatangi kembali Soleh begitu marah. Tapi apa daya, begitu mau menghantam Soleh, keempat pemuda itu terlempar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Soleh terus menghajar tanpa berhenti.
Sampai ketika Soleh tersadar, dia kaget sendiri. Tangannya sudah berlumuran darah. Si lelaki yang habis dibantu Soleh, wajahnya sudah tak berbentuk lagi. Hidung patah, gigi pun patah pula. Matanya lebam, wajahnya hancur kena hantam bogemnya Soleh. Di situ, Soleh pun ada sedikit rasa takut. Takut korbannya itu mati. Lantas Soleh menatap ke arah keempat pemuda lainnya yang beringsut mundur dengan wajah ketakutan. Soleh bergegas mengambil dompet yang terjatuh. Dia ambil dan langsung menyalakan motor meninggalkan pos ronda Buni Asih. Sepanjang perjalanan, pikiran Soleh tak menentu. Bagaimana bisa dia bereaksi sedemikian rupa? Dari mana pula datangnya tenaga yang begitu besar dari dalam tubuhnya? Setibanya di rumah, Soleh lantas bergegas menuju ke kamar mandi. Dia membersihkan sisa darah di pakaian. Untungnya, ibu dan bapaknya tidak melihat Soleh yang berlumuran darah. Selepas mencuci bajunya dari darah yang menempel, Soleh pun kembali ke dalam kamar. Lantas dia hanya bisa duduk merenung, berusaha mencerna apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Aneh, kenapa tangan seperti ada yang ngegerakin? Kenapa tiba-tiba ada tenaga yang begitu besar? Dari mana itu semua? Lalu, malam harinya, ketika Soleh sedang duduk melamun di atas ranjang, Soleh tanpa sadar, pandangan matanya tertuju ke jendela kamar, di mana di situ Soleh melihat bayangan sesosok harimau yang berjalan menggesekkan tubuh, seperti yang mencakar dinding kamar tempat tidurnya. Suaranya begitu jelas, lantas mengaum begitu kencang. Yang anehnya, auman dan suara cakaran itu hanya Soleh yang bisa mendengarkan. Ibu, bapak, kakak, dan adiknya yang belum tertidur pula itu tak merespon sama sekali. Awalnya Soleh agak gemetar ketakutan. Sampai tiba-tiba sepasang lelaki dan perempuan muncul di depan Soleh, berdiri sambil tersenyum. Soleh kenal dengan dua sosok itu. Itulah Kancana Kusuma dan Kancana Wati, kakak beradik siluman harimau dari Gunung Salak, yang mengangkat saudara kepada Soleh. Mereka berdua tersenyum lantas berkata, "Kang, mulai saat ini, ketika Kang Soleh dalam kondisi bahaya, kami berdua akan datang, akan masuk ke tangan kanan dan tangan kiri Kang Soleh, memberi Kang Soleh kekuatan, memberi Kang Soleh tenaga. Bahkan bukan hanya akan melindungi Kang Soleh. Kalau Kang Soleh menyuruh kami berdua musuh Kang Soleh, akan kami lakukan, Kang. Akan kami lakukan tanpa perlu ada imbalan apapun. Kang Soleh hanya cukup memerintah kami berdua. Maka saat itu juga kami akan melakukan perintah Kang Soleh. Kang Soleh jangan khawatir. Tak akan ada siapapun yang bisa menyakiti Kang Soleh selamanya. Sampai Kang Soleh dipisahkan dengan kami oleh kematian." Ucap dua jelmaan siluman harimau. Soleh pun terkejut, tak menyangka dua saudara harimau itu begitu setia kepada dirinya, begitu perhatian, bahkan tak perlu dipinta pun siap sedia menjaga dirinya. Namun siapa sangka, justru dari hal seperti itulah
membuat Kang Soleh di masa depan nanti hampir Kang Elan, kakak kandungnya sendiri. Selepas Soleh mendapat jaminan keamanan dan keselamatan dari dua saudara siluman harimau itu, Soleh keberaniannya menjadi-jadi. Tak pernah ada rasa takut mau pergi kemanapun, karena merasa ada sosok kuat yang membacking dirinya. Sampai Kang Soleh ini dewasa, menikah dengan seorang perempuan masih dari daerah Pangandaran. Waktu itu, selepas menikahi kekasihnya, Soleh masih tinggal bersama ibu dan bapaknya. Sedangkan Elan, yang sudah menikah terlebih dulu, itu tinggal di rumah sang istri, cukup jauh dari desa Kujangsari, tempat kelahiran mereka. Satu ketika, Elan ini datang berkunjung di malam hari ke rumah mereka. Saleh tak terlalu memperhatikan, kan wajarlah kalau seorang anak berkunjung ke rumah orang tuanya. Namun siapa sangka, ketika Soleh dan istrinya sedang berada di dalam kamar, Elan kakaknya yang berbicara dengan sang bapak di ruang tamu saat itu. Awalnya pembicaraan biasa-biasa saja. Namun makin lama, nada bicara Elan sudah mulai mengeras. Bahkan malah jadi cekcok dengan Mang Herman, bapak kandung mereka. Soleh terus mendengarkan dari balik pintu kamar. Loh. Ini si Kang Elan kenapa? Kok malah jadi berantem sama bapak? Kang Soleh, itu Kang Elan kenapa? Gak tahu, Neng. Diam saja. Jangan ikut campur urusan mereka, ucap Saleh. Tapi Saleh dalam hati agak tak terima karena bapaknya dicaci maki oleh Elan. Semakin lama, suara cekcok semakin kencang, malah seperti yang mau berkelahi. Cacian dan makian dari Elan sudah semakin menjadi-jadi. Bahkan kata-kata kotor ikut terlontar pula mencaci Mang Herman, bapaknya. Nah, di situ Saleh sudah tak bisa bertahan lagi. Terpancing emosinya, lantas dia buru-buru membuka pintu kamar dan terlihatlah Elan yang sudah berdiri mengepalkan tangan mau memukul bapak kandung mereka. Melihat itu, Saleh dengan sigap langsung lompat menangkis pukulan dari Elan kakaknya. Kang, jangan gitu Kang. Ini bapak kita, orang tua kita, yang hormat atuh, ucap Saleh begitu emosi. Elan yang ditangkis pukulannya oleh Saleh tak terima. Kurang ajar sia. Sia budak kamari nyaho naon sia. Ulah pipiluan urusan aing jeung si bapak. Melihat kakaknya yang emosi dan tidak merasa bersalah, amarah Saleh semakin menjadi-jadi. Pikirannya gelap. Saat itu pula Saleh lantas menyerbu ke arah Elan. Dia hantam, dia pukul kakak kandungnya itu. Melihat perkelahian Saleh dan Elan, Mang Herman dan Bisurti ketakutan ketika Elan habis dipukuli oleh Saleh sampai Bisurti menjerit. Jeritannya itu mengundang para tetangga berlarian mendekat ke arah rumah mereka. Herman yang mencoba memisahkan Saleh dan Elan malah terlempar oleh kibasan tangan Saleh. 7 orang tetangga, lelaki semua, berlari masuk ke dalam dimintai tolong oleh Herman. Namun siapa sangka, walau sudah 8 orang berusaha melepaskan Saleh yang memukuli Elan, yang ada
malah mereka semua yang terpental. Melihat itu, Bisurti dan istrinya Saleh pun menjerit ketakutan. Sampai istrinya Saleh lompat dan memeluk tubuh suaminya sambil menangis. "Kang, udah Kang, Kang Elan bisa mati Kang, bisa mati." Sudah bercucuran dari tubuh Elan, hantaman dan cakaran dari Saleh, sampai membuat wajah Elan luka-luka. "Ya Allah, Mang Herman, ini si Saleh kenapa? Kok kayak kesetanan?" Udah, ambilin air putih, ambilin air putih," ucap Mang Herman. Istrinya Bisurti lantas ke dapur membawa air putih. Langsung dijampi-jampi oleh Mang Herman. Sedangkan para tetangga terus menahan tangan Saleh yang mau memukuli Elan kembali. Selepas air dibacakan doa oleh Mang Herman, air pun dia siramkan ke kepala Saleh. Saat itulah Saleh menengadah, matanya terlihat begitu merah, menyeringai, menunjukkan gigi yang bertaring cukup panjang. Malah mengaum penuh amarah ke arah Mang Herman. Aumannya itu auman seekor harimau. Bahkan para tetangga pun menyaksikan sendiri. Kuku-kukunya Saleh memanjang dan menajam, begitu tajam seperti kuku seekor harimau. Saat itulah paham kalau Saleh dirasuki sosok siluman harimau yang menjadi pendampingnya. Mang Herman pun lantas melotot dan membentak, yang dimana bentakannya itu membuat Saleh yang dirasuki langsung bergetar tubuhnya, terkejut, lantas terdiam, lalu jatuh tak sadarkan diri. Melihat situasi sudah terkendali, sedangkan Elan hanya merintih meringis kesakitan, langsung dibawa oleh para tetangga keluar dari rumah, khawatir Saleh akan kembali kerasukan dan membunuh Elan kakak kandungnya. Elan dibawa ke rumah tetangga untuk diobati. Telat setengah jam aja, Elan dipastikan mati. Sedangkan Saleh, selepas diobati dan didoakan oleh Herman bapaknya, dia pun mulai siuman. Seolah Saleh tak sadar. Begitu membuka mata, Saleh bertanya, "Ada apa?" "Loh, Pak, Bu, Neng, ada apa ini teh?" "Ya Allah ya Robi, Saleh. Leh, lain kali tahan emosi, kendalikan diri. Kalau kamu sampai emosi, terpancing amarah, bisa bahaya. Untung kakakmu masih bisa diselamatkan. Telat aja, mati dia." "Astagfirullahaladzim. Kang Elan kenapa?" "Habis kamu pukuli, Leh," ucap Herman. "Ya Allah, Pak. Lantas kondisinya gimana sekarang?" "Udah stabil, udah diobati sama para tetangga. Sudahlah, kau masuk ke dalam rumah. Biar si Elan nanti dianterin sama mamangmu pulang." Saleh pun hanya mengangguk saja. Dalam hati dia merasa begitu bersalah. Lantas selepas Saleh masuk ke dalam kamar, Herman langsung menuju ke rumah tetangga untuk melihat kondisi dari Elan. Di situ, Elan pun habis dimarahi oleh Herman, dinasehati atas kelakuannya yang tak beradab ke orang tua sendiri. Elan pun di situ ketakutan, bukan takut ke bapaknya, tapi justru takut kepada Saleh adiknya. "Jang, anterin si Elan pulang, Jang. Jangan diam di sini terus. Takut si Saleh kembali terpancing. Bisa mati ini si Elan." Iya Kang, mau saya antarkan langsung ke rumahnya," ucap si Ujang. Ujang pun lantas mengantarkan Elan saat itu juga. Dan semenjak kejadian itu, Elan 2 tahun lamanya tak berani menginjakkan kaki ke Kujangsari karena masih trauma, hampir mati dipukuli adiknya sendiri. Sedangkan Saleh, selepas kejadian itu,
Dia betul-betul berusaha mengendalikan diri. Dinasehati oleh orang tuanya, oleh istrinya pula. Karena kalau Saleh terpancing emosi, siapapun lawannya, siapapun yang dia hadapi, pasti bakal mati. Sadarlah di situ Saleh, kalau ternyata perbawa dari kedua harimau yang mengangkatnya saudara, itu betul-betul tak baik apabila Saleh tak bisa mengontrol dirinya. Maka semenjak itu pula Saleh pun selalu menghindari pertengkaran. Ketika cekcok dengan seseorang, Saleh lebih memilih pergi menjauh karena sadar betul dirinya. Ketika emosi terpancing, saat itulah kakak beradik siluman harimau dari Gunung Salak pasti datang dan merasuk ke dalam tubuhnya. Sedangkan ketika Saleh berniat ingin melepas ikatan persaudaraan itu, dia datang ke ustadz kiai, ke dukun, ke orang pintar. Namun kata mereka, ikatan persaudaraan antara Soleh dengan sepasang siluman harimau Gunung Salak itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dilepaskan. Karena mereka lah yang sudah mengangkat Saleh sebagai saudara. Lain cerita kalau Saleh yang mencari hodam seperti kebanyakan orang. Akhirnya Saleh hanya punya satu jalan, menstabilkan emosinya sendiri. Lalu Saleh pun membawa istrinya merantau keluar kota, berharap di tempat baru, di lokasi yang tak ada Saleh kenali. Sambil bekerja mencari nafkah, Saleh berusaha menghindari pertengkaran yang pasti memancing kehadiran si dua siluman harimau. Namun apa daya, satu saat rumah tangga Saleh terguncang, diterpa badai ujian. Di mana waktu itu Kang Saleh di PHK dari tempat dia bekerja, membuat Saleh menganggur beberapa bulan. Saat itulah keluarga dari istrinya, kakak ipar Saleh, tak terima karena Saleh belum juga bekerja. Kakak iparnya itu ikut campur dalam rumah tangga Saleh dan istrinya. Padahal istrinya Saleh sendiri itu menerima betul keadaan sang suami. Karena bukannya tak mau bekerja, hanya saja Saleh belum dapat pekerjaan untuk menafkahi istri dan anaknya. Namun siapa sangka, waktu itu kakak ipar dari Saleh datang ke rumah. Awalnya Saleh tak berpikir macam-macam. Dia menerima kunjungan dari kakak iparnya itu. Hanya saja ketika melihat raut wajah dari kakak iparnya, perasaan Saleh mulai agak berbeda. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tak benar. Ketika berbicara di ruang tamu di rumah kontrakan saat itu, betullah saat itu kakak iparnya Saleh tersenyum begitu sinis, menatap tajam ke arah Saleh, lantas berkata, "Leh, maksud kedatangan Akang ke sini itu dititipi pesan oleh ibu dan bapak." "Pesan? Pesan apa, Kang?" "Leh," kata ibu dan bapak, "malam ini juga kamu harus menceraikan adikku." Bak disambar petir, Saleh pun terkejut, menatap heran. "Bentar-bentar, Kang, Akang barusan ngomong apa, Kang?" "Leh," kata ibu dan bapak, "ceraikan si Siti malam ini juga. Mau Akang bawa pulang ke rumah ibu dan bapak." Ibu dan bapak nggak terima, khawatir akan masa depan Siti dan anak kalian. Karena selama ini kamu terus jadi pengangguran, gak mau kerja. "Ya Allah, Kang, saya ini bukannya gak mau kerja,
Cuman belum dapat kerjaan aja, Kang. Dan kenapa pula ibu dan bapak malah minta saya menceraikan Siti? Kurang apa saya selama ini, Kang? Halah, pokoknya saya nggak mau tahu, leh. Ceraikan Siti sekarang juga. Siti mau saya bawa pulang ke rumah. Di situ, Saleh emosinya sudah tak bisa dia tahan lagi. Saat itulah Saleh merasakan tangan kanan dan kirinya begitu panas. Jari jemarinya mulai mengeras. Layaknya seperti cakar seekor harimau. Saleh dengan pandangan mata yang mulai kabur, terlihat berwarna merah oleh Siti istrinya. Siti paham suaminya sudah dikuasai oleh sosok siluman harimau yang mendampingi dirinya. Sedangkan kakaknya Siti, kakak ipar Saleh, tak menyadari itu semua, malah terus nyerocos mencaci maki Saleh dan meminta Saleh mentalak Siti saat itu juga. Tanpa Siti sadari, lepas dari pengawasan, Saleh langsung melompati meja menerjang ke arah kakaknya Siti, yang saat itu pula kakak iparnya Saleh habis dipukuli oleh Saleh. Siti pun menjerit. Jeritannya itu membuat anak mereka yang sudah tertidur lelap bangun dan menangis terisak-isak. Sedangkan para tetangga kontrakan semua pun berhamburan datang. Melihat Saleh yang sedang memukuli kakak iparnya sendiri, para tetangga pun merangsak masuk, berusaha memisahkan mereka berdua. Namun sayang, semua orang tak kuat menahan kibasan tangan Saleh. Bahkan sampai ada yang terjungkal, terpental membentur dinding, merintih kesakitan. Sedangkan Siti langsung berlari ke dalam kamar, membawa anak perempuan mereka yang terus menangis. Anehnya, ketika tangisan anak perempuan Saleh terdengar, Saleh langsung tersadar, menguasai kembali tubuhnya, lantas menjauh dari kakak iparnya yang sudah tak berdaya, yang langsung diseret keluar oleh para tetangga. Saleh yang matanya memerah mulai kembali pulih ke kondisi semula. Napasnya mulai kembali tenang, rasa panas di tangan mulai hilang. Lalu Saleh menatap ke arah Siti. Pahamlah Siti, sepertinya anak perempuannya menjadi peredam dari amarah Saleh. Siti pun lantas menyerahkan anak perempuannya itu. Saleh peluk, Saleh tenangkan. Selepas anaknya terdiam, Saleh berbalik berjalan keluar, menatap ke arah kakak iparnya. Saat itulah Saleh pun membentak dan menyuruh kakak iparnya pergi dari rumah kontrakannya. Para tetangga yang paham dengan apa yang terjadi saat itu lantas menyeret dan membopong kakak ipar Saleh, dijauhkan dari halaman kontrakannya Saleh. Dan semenjak itu pun kakak iparnya tak pernah kembali datang. Bahkan kedua mertuanya Saleh tak berani pula datang ke sana. Yang ternyata selepas kejadian itu baru sadarlah Saleh, ternyata yang menyuruh Saleh mentalak Siti itu bukan ibu bapak mertuanya. Itu hanya akal-akalan kakak iparnya Saleh karena mau menjodohkan Siti dengan kawannya. Momen Saleh yang sedang nganggur dijadikan alasan. Biadab memang kakak iparnya si Saleh itu. Namun bagi Saleh, justru hal itu menjadi pelajaran yang begitu berarti. Seolah menjadi pengingat bagi dirinya, agar betul-betul bisa menahan emosi, bisa mengendalikan diri. Karena ketika emosi yang berlambang seperti api terpantik, itu akan mengundang langsung
2 harimau saudara angkatnya datang dan menguasai tubuhnya Saleh. Dan hingga saat ini, Kang Saleh dengan Siti istrinya itu masih tinggal di daerah Karawang, di rumah kontrakan yang sama yang menjadi saksi bisu, di mana saat itu Saleh hampir membunuh kakak iparnya sendiri. Saleh banyak belajar dari kejadian terakhir kali dengan kakak iparnya itu. Saleh paham betul kehadiran anak perempuannya ternyata menjadi obat peredam amarah yang membludak yang dipengaruhi oleh siluman harimau Gunung Salak. Dan dari kejadian itu pula, sadarlah Kang Saleh yang namanya khodam pendamping dari golongan bangsa jin yang diciptakan dari api, seperti penciptaannya amarah yang ada dalam diri manusia. Itu selalu membawa pengaruh tak baik, bahkan cenderung membawa akibat yang bisa mencelakakan dirinya sendiri. Karena hal itu pula lah Kang Saleh pun berusaha memperbaiki dirinya, berusaha membersihkan hati. Dia perbaiki ibadahnya, dia tambah dengan amalan-amalan sunnah, dia perbanyak zikir, agar hatinya, jiwanya tak bisa dikuasai oleh mereka. Dan Kang Saleh pun berpesan dengan cerita pengalamannya ini kepada semua baraya KMS, agar jangan sekali-kali punya pemikiran ingin mencari khodam pendamping dengan alasan untuk menjaga diri dan sejenisnya. Karena yang namanya bangsa jin, sebaik-baiknya jin itulah sejelek-jeleknya manusia, dan selalu akan membawa dampak yang buruk bagi kehidupan kita. Karena apa? Di zaman modern saat ini, dukun-dukun, praktisi-praktisi dengan entengnya menawarkan keilmuan-keilmuan, menawarkan pengisian khodam, seolah mereka mempunyai peternakan jin. Hanya dengan sejumlah uang, si pemahar bisa mendapatkan khodam apapun yang dia inginkan. Karena hal itu pula lah Kang Saleh walau merasa malu dengan perjalanan hidupnya, dia menceritakan kisah nyatanya ini agar menjadi bahan pelajaran dan pengingat buat kita semua.